Siapa yang tak kenal dengan Albert Einstein? Dia dulunya adalah seorang bocah yang dianggap bodoh dan autisme, yang akhirnya menjadi seorang ilmuwan fisika teoritis yang sudah dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Beliau sudah menyumbang banyak sekali tentang pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, kosmologi, dan beliau juga dianugerahi penghargaan Nobel. Berikut ini adalah kisah Albert Einstein yang sangat inspiratif. Yang pertama, Einstein kecil. Einstein lahir di kerajaan Württemberg, Jerman. Pada masa kecil, tanda-tanda kejeniusan dari Albert Einstein belum terlihat. Bahkan prestasi di sekolahnya sangatlah jelek. Karena waktu semasa kecilnya, Einstein adalah anak yang suka membangkang waktu belajar di sekolah. Dia sering tak mau mengikuti perintah gurunya, melainkan hanya mau mengerjakan apa yang dia mau saja, yaitu yang berkenaan dengan musik, sains, dan fisika. Oleh karena itu, Einstein sering bolos pada saat pelajaran yang tidak beliau sukai. Akhirnya, Albert Einstein dikeluarkan dari sekolahnya dan hanya mendapatkan keterangan pernah sekolah SMP di sana karena gurunya tidak sanggup lagi mengajarnya. Setelah Albert Einstein keluar dari sekolah, ibunya membelikan biola untuknya karena beliau sangat suka bermain biola. Sampai akhirnya Einstein sangat menguasainya. Menurut Einstein, salah satu kunci kecerdasan adalah dengan bermain musik. Setelah bertahun-tahun Einstein hanya di rumah bermain biola, akhirnya Einstein memutuskan lanjut sekolah SMA-nya walaupun hanya berbekal surat keterangan waktu beliau SMP. Akan tetapi itu percuma. Pada saat SMA, Einstein juga dikeluarkan dari sekolahnya karena sering bolos dan membangkang kepada guru-gurunya. Lalu masa remaja. Pada masa muda, Albert Einstein adalah seorang pria yang mempunyai karisma bagi wanita karena beliau sangat jago bermain biola dan rambut hitamnya yang lebat berombak. Pada waktu muda, keluarga Einstein mengalami kebangkrutan yang mengharuskan keluarganya pindah ke Italia dan Einstein harus berpisah dengan keluarganya. Akan tetapi Einstein setahun kemudian menyusul keluarganya di Italia karena tidak betah hidup di Jerman. Setelah tinggal di Italia, pada saat Albert Einstein berusia 16 tahun, beliau memutuskan pergi ke Swiss untuk melanjutkan kuliahnya. Pertama kali tes, beliau tidak diterima. Akan tetapi tahun depannya lagi Einstein baru diterima di Zurich, Swiss. Pada usia 22 tahun, Einstein pergi ke Universitas Munich dan melihat karya penting dari Max Carl Ernst Ludwig Planck yang memberikan suatu perkembangan revolusioner dari kuantum Planck sendiri. Hal inilah yang pertama kali memacu semangat seorang Albert Einstein untuk tekun, kritis, dan pantang menyerah untuk meneliti tentang kuantum. Kemudian masa dewasa. Setelah Einstein lulus dari Institut Teknologi Swiss Federal di Zurich, Einstein memutuskan terbang ke Jerman untuk mencari pekerjaan yang berkenaan dengan penelitian untuk menyelidiki problema ruang waktu, akan tetapi selalu ditolak. Akhirnya ayah dari seorang temannya di kelas menolong Einstein. Kemudian dipromosikan untuk bekerja di kantor paten Swiss sebagai asisten teknik pemeriksaan pada tahun 1902. Einstein bertugas untuk menilai aplikasi paten penemu untuk alat yang memerlukan pengetahuan fisika. Pada tahun 1904, Einstein menulis 4 artikel yang memberikan fisika modern. Akhirnya, banyak fisikawan setuju dengan ketiga tesis itu tentang gerak Brownian, efek fotolistrik, dan relativitas, khusus yang membuat Albert Einstein mendapatkan hadiah penghargaan Nobel. Artikel yang mengenai efek fotolistrik yang membuat Einstein mendapatkan hadiah Nobel dan membuat artikel tersebut menjadi dasar bagi fisika modern. Yang keempat, penemuan-penemuan besar Albert Einstein. Yang pertama adalah teori relativitas. Teori relativitas ini dibagi menjadi dua, yakni relativitas umum dan relativitas khusus. Kedua teori tersebut dicetuskan oleh Einstein yang berguna untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik dianggap tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Ini yang akhirnya banyak memprediksi bahwa relativitas umum cukup berbeda dengan prediksi fisika klasik. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown ini merupakan gerakan yang secara terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas, yang berarti partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Yang ketiga, persamaan massa dan energi. Pasti kamu pernah mendengar E sama dengan mc